Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'ahmatullah musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa alihil gurril kiramil bararah wa sahbihil muntakhabin al-khiyarah. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi wa khairul hadiyyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuhah. Jama'atul muslimin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, as'adakumullah hayatakum fid dunya wal akhirah. Marilah di kesempatan hari ini kita manfaatkan untuk kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan hari ini kita masih bisa mengikuti kajian dalam rangka mengisi bulan Ramadan. Di kesempatan hari ini insya Allah kita akan mengkaji bersama tentang asyamu wa taqwa, puasa dan takwa. Bahwa yang namanya puasa itu Allah kehendaki untuk tercapainya suatu ketakwaan. Dalam satu ayat daripada Al-Quran disebutkan la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian bertakwa. Dan yang namanya takwa itu adalah merupakan rangkaian daripada kebaikan keseluruhannya. Maka yang namanya takwa ini dia bisa masuk di dalam lingkaran akidah, termasuk juga ibadah, juga muamalah, dan demikian juga dengan akhlak. Dan ini disebut sebagai apa yang kita mengenalnya dengan ayatul birri, yang mengingatkan kepada kita akan hakikat daripada satu ayat yang berbunyi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah suatu kebijakan, kebajikan, kebaikan di mana kalian menghadapkan wajah ke arah timur ataupun barat. Akan tetapi yang namanya kebajikan itu adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, beriman kepada malaikat, kitab, serta para nabi. Inilah yang kemudian kita mengenalnya sebagai akidah yang 5. Kita di mana dituntut sebagai seorang muslim untuk meyakini akan hal itu. Ayat selanjutnya mengatakan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili was sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakah. Di mana orang yang kemudian memiliki keimanan itu menerjemahkannya di dalam kehidupan dengan memberikan sebagian daripada harta yang dimilikinya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang meminta, hamba sahaya jika ada, dan juga mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maka inilah yang kemudian disebut sebagai pokok daripada ibadah. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dan mereka orang-orang yang berbuat kebajikan ini juga
memenuhi segala macam bentuk janji apabila dia telah berjanji. Juga kemudian qiwamul muamalat, yang menjadi pedoman bagi muamalat, interaksi. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Sabar di dalam kesusahan, kemelaratan, dan berbagai macam bentuk kesusahan. Dan juga qiwamul akhlaqi wa fin nihayah. Dan ini juga termasuk apa yang menjadi pedoman bagi realisasi daripada akhlak dalam kehidupan. Maka mereka orang-orang yang bisa merealisasikan kesemuanya ini, mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka inilah orang-orang yang benar-benar beriman, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Adalah suatu hadis di mana disebutkan seorang sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Kemudian Ubay berkata, hal maralta biwadin fihi syaukun? Apakah kamu pernah berjalan di suatu tempat di mana di situ ada sebuah duri? Qala Umar. Kemudian Umar menjawab, na'am, iya. Qala. Kemudian Ubay bertanya, famadza fa'alta? Kemudian apa yang kamu lakukan? Qala. Kemudian Umar menjawab, syamartu wajtahadtu. Aku berusaha untuk membuangnya dan melakukan apa yang terbaik, sehingga orang lain tidak akan terkena madarat daripada duri itu. Qala Ubay, fakadzalika taqwa. Kemudian Ubay berkata, demikian juga dengan yang disebut dengan takwa. Karena sesungguhnya yang namanya manusia itu dipenuhi dengan syahwat, juga kemudian dihadapkan pada perkara-perkara yang haram, yang kemudian dia harus menjauhinya. Nah, orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak ada perasaan takut ataupun sedih. Yang mereka ini seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan surganya, di mana di situ di dalam takwa itu ada dua, al-iman billahi wa luzumut taqwa. Iman kepada Allah dan kelaziman terhadap takwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Maka seseorang yang mengaku muslim, dia bertahan dan berpegang teguh kepada ketakwaannya, itulah yang kemudian akan membuat dirinya selamat dari perkara-perkara yang disebut sebagai kesedihan, kesusahan. Dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan meluaskan rezekinya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka tentu takwa ini memiliki banyak gambaran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali. Yang pertama adalah luzumus sidq, di mana orang akan secara kontinu berpegang kepada kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Juga kemudian yang kedua, orang akan berpegang teguh dan mempraktekkan keadilan meskipun terhadap musuh. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Yang ketiga, ini adalah kebalikan daripada fujur,
di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang keempat adalah menahan lisan dari ucapan-ungkapan yang bisa menyakitkan orang lain. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan yang terakhir adalah ta'zimu sya'airillahi wa tatbiqi syara'ihi, mengagungkan syiar Allah dan merealisasikannya di dalam kehidupan. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maka ketika orang melaksanakan ibadah puasa, maka ketakwaan itu menjadi rentetan di dalam kehidupannya, sehingga di aspek manapun kehidupan yang dijalani, ketakwaan itu senantiasa menyertainya. Fa'tabiru ya ulil albasar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.